Justru kalau menurutku malah di film ini perempuan-perempuannya dibuat berdaya. Meaning hampir semua perempuan ini pada akhirnya dikasih pilihan. Gitu, dikasih gimana kamu mau atau enggak. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Hari ini udah kedatangan Kak Dinia Wirasti dan Kak Ajil Dito nih. Hai. Halo. Tepuk tangan semuanya. Karena pasti kalau udah kesini pasti kayaknya ada film baru nih ya. Sebelum ngebahas film ini, apa kabar sih buat Kak Ajil sama Kak Adin? Baik, lagi berusaha sehat dengan Betul, dengan cuaca udara yang begini. Ya. Sehat. Tapi sambil batuk ya. Karena filmnya Kak Ajil sama Kak Dinia nih banyak banget ya kayaknya ya. Di mana-mana nih ada gitu. Kalau Kak Asti lagi 2 tayang filmnya. Iya. Ajil juga kayaknya ada nggak sih, Jil? Enggak, satu doang. Masa banyak. Syutingnya banyak deh. Syutingnya banyak, Amin, belum ya Allah. tayang ya Kak. Terus kenapa sih kalian nih akhirnya tertarik nih mutusin buat gabung di project film ini nih yang baru? Sebenarnya karena karakter dan ceritanya sangat menarik untuk dieksplor gitu, itu yang nomor satu. Sedikit banyak kan cerita ini menceritakan tentang perjalanannya manusia-manusia yang ada di film, di dalam universe yang sedang dibuat sama Mas Kunz ini kan. Iya. Settingnya tahun 90-an, bercerita tentang seorang pelukis muda, bagaimana dia bertemu dengan orang-orang sekitarnya yang sangat mempengaruhi karyanya. Menarik untuk mengikuti kegelisahannya dan bagaimana orang-orang sekitarnya merespon itu. Terus kalian sendiri sebenarnya udah familiar nggak sih sama karya-karyanya dari PD Baik nih, atau punya karya favorit nih dari Ayah PD Baik? Pastilah familiar ya, Iya. gila all time bulan. ini kok all time apa kalau nggak salah all time terbanyak Terbanyak paling salah satu buku paling laris juga kan si Dilannya. Filmnya juga emang sempat bertengger jadi top 1 sebelum digeser ya. Sempet lama kan filmnya iya, juga. juga jadi agak lain sekarang ya. Agak lain kan iya, sekarang. iya. Kalau dulu kan sempet tuh 6 juta Iya, nonton Dilan. Siapa yang nggak tahu gitu? Siapa yang nggak tahu dengan pesonanya Dilan, dan yang kita tahu kan kalau rame kan Dilan itu adalah ayah PD Baik gitu kan. Serame itu dulu, jadi memang ya tahu dan memang nggak asing. Iya. Oke. Terus ini menceritakannya sebenarnya kayak kan tadi ada seorang pelukis gitu ya, kayak seniman gitu. Sebenarnya garis besar dari film ini tuh seperti apa sih? Karena kalau kita lihat dari trailernya mungkin seperti ada cinta segitiga gitu. Ya, cinta segitiga yang nggak tahu bisa dibilang cinta segitiga ya. Kalau dilihat dari trailer ya. Mungkin kalau dilihat dari trailer iya kali ya, tapi memang tetap harus nonton untuk paham betul kalau ini cinta segitiga nggak ya gitu. Berarti belum tentu cinta segitiga nih? Nonton aja film. Nonton aja, 21 November. Sebetulnya kan dunianya Sadali ini kan memang diperkenalkan lewat karyanya dia sebagai pelukis muda gitu ya, yang memang masih merintis dan masih belajar pada zamannya tuh Jogja adalah seperti pusat seni rupa gitu kan sebetulnya, dimana mimpi-mimpinya pelajar-pelajar yang mau jadi pelukis atau perupa-perupa itu tuh sebenarnya ada di Jogja, dan apa ya, personifikasinya tuh ada gitu. Pada waktu itu ada Nasirun, ada Joko Peke, ada banyak lah gitu nama-nama yang dibilang maestro gitu, ada Agus Wage. Jadi memang kayak senternya seni rupa di Indonesia pada zamannya, Jogja. Dan Sadali ya kepengen ke pusatnya gitu kan. Jadi sebetulnya kegelisahannya seorang seniman itu tuh bagaimana di portray di film ini dengan kepuitisannya PD Baik dan tentunya Titin Watimena ya sebagai penulis skenarionya. Karena kan film ini dari buku yang isinya quotes aja gitu. Jadi itu kan juga tantangan lain lagi gitu. Jadi memang apa ya,
dunianya bulat sekali. Ya, betul. Sangat jelas tergambarkan di dalam dan sangat jelas di desain oleh. Itu ada tantangan sendiri nggak buat kalian? Kan justru menarik ya. Biasanya kan mungkin kalau film yang diangkat dari novel tuh bener-bener cerita gitu ya Kak. Terus ini dari quotes-quotes gitu. Kalian ada tantangan sendiri nggak sih? Dan apakah ini pertama kali nih main film adaptasi dari novel yang isinya tuh dari quotes-quotes gitu Kak? Tantangannya kayaknya di Mbak Titin. Tantangan dia di Mbak Tinut sama Mas Kun sama Ayah Pidi gitu kan, gimana mereka ngeracikkan kumpulan kata-kata. Ya aku udah beberapa kali ngomong juga ke beberapa media juga, kata-kata itu yang cuma sekedar kata-kata dijadiin skenario dengan bahkan yang bikin kok amazed tuh dia masuk sebagai dialog juga, masuk sebagai cerita. Ada juga gitu. Misalnya contoh ada di lukisan. Iya, ada di lukisan gitu. Contoh sesimpel kata-kata, aku mencintai waktu yang ingin kuhabiskan denganmu. Itu kan kata-katanya yang diutarakan oleh Sadali gitu kan. Yang diutarakan di buku itu juga gitu. Tapi bukan cuma sekedar kata-kata dan memang dikasih lihat gitu. Adegannya ini divisualisasikan. Seperti apa sih mencintai waktu yang ingin dihabiskan bersamanya itu gitu. Benar-benar dijelasin gitu. Itu yang bikin aku amazed, yang emang tepuk tangan banget buat para penulis. Bisa gitu. Padahal yang apalagi gue ya ngelihat bukunya nggak akan kepikiran, setitik pun juga nggak akan kepikiran kalau ini bakal jadi skenario yang menjelaskan cerita dari A sampai Z sampai selesai gitu. Dan cukup padat gitu. Padat gitu. Dan sebenarnya kayak bener-bener mungkin kalau kita mau mau mikir adaptasi tuh kayak apa sih, ini tuh bener-bener dari jadi sebenarnya lebih ke gagasan-gagasan yang dibaikkan tentang rasa, tentang longing, tentang mungkin grief atau betrayal gitu. Lalu disambungin lewat tokoh-tokoh dan akhirnya membuat jalan cerita perjalanan si tokoh Sadali ini melalui itu semua gitu. Dan menarik aja gitu ngelihat bagaimana sutradaranya bisa akhirnya memutuskan, Sadali ini bukan hanya melukis gambar tapi juga ada kata-kata di dalam situ, karena bagaimanapun juga Pidi Baik kan kekuatannya kata-kata gitu. Jadi tetap ada di lukisannya Sadali gitu. Jadi apa ya, bahasa visual yang sangat manis untuk ditonton. Karena memang menarik ya, dari kata-kata menjadi skenario, menjadi film tuh sangat jarang terjadi gitu jauh ya. Gitu kan kayaknya perjalanannya. Kecuali memang novelnya sebuah cerita gitu kan. Terus boleh nggak sih diceritain karakter kalian tuh di film ini tuh seperti apa sih? Sadali tuh salah satu dari sekian banyaknya anak-anak yang tadi kayak Mbak Asti bilang yang pengen ke Jogja untuk ke pusatnya seni rupa di Indonesia ke waktu itu gitu kan. Salah satu anak yang punya mimpi tinggi menjadi seorang pelukis terkenal, menjadi seorang seniman lukis yang digandrungi oleh banyak orang gitu kan. Terus secara pribadi, sifat, dia sosok yang apa ya, bisa dibilang cukup berpegang teguh sama keinginannya, cukup yakin sama pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidupnya gitu. Sosok yang pandai bertutur kata juga, udah pasti gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia orang yang cukup tidak stabil kayaknya soal percintaan. Aku nggak, mungkin. Itu balik lagi itu nanti biar penonton juga yang nilai kira-kira yang gue sampein bener atau enggak gitu. Dia tetap, tapi di balik itu semua dia juga menjadi sosok apa ya, kayak anak Sumatera pada umumnya sih aku ngeliatnya. Anak Sumatera Barat pada umumnya. Yang emang gimana getolnya sama keinginannya gitu. Sebagai perantau dari pulau yang berbeda gitu berbeda kan. Gitu. Gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Adi? Paling senang itu kayak, ini ada acara kampus, terus ayo kamu kesana tuh, ada kumpul-kumpul gitu biar kenalan sama senior pelukis yang senior misalnya gitu, atau kurator yang dari mana misalnya. Jadi memang senangannya connecting people gitu. Jadi jembatan gitu. Tapi memang pada dasarnya Mera ini adalah perempuan yang sebetulnya bisa dibilang merayakan apa yang ada di depan dia sekarang.
gitu. Jadi orangnya memang bukan perempuan yang berambisi, wah harus punya misalnya White Cube yang segede White Cube di London gitu kan. Nggak apa ya, nggak neko-neko gitu. Jadi memang dia nggak apa-apa sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin galeri, ngurusin restoran. Ada beberapa anak-anak isi yang menganggap dia sebagai kayak kakak atau mbaknya gitu, yang atau mboknya. Beda udah mbok. Jadi ya memang menarik untuk diikuti sih, karena yang satu senimannya berambisi tapi masih belum jadi betul gitu mental dan emang masih lapar aja bawaannya. Iya, dan goalnya juga belum tahu apa gitu. Lalu nanti ada lagi karakter seperti Grace yang dimainkan oleh Gracia yang tahu betul dia mau apa gitu. Sementara Merah di tengah-tengahnya yang sudah cukup jadi, udah pushing 40s, dia udah banyak mengalami asam garam, dan ternyata memang ada di at a point in her life yang memang akan merubah hidupnya sendiri gitu. Lalu bertemulah dengan Sadali. Oh gitu. Berarti maksudnya karakternya berbeda-beda semua ya Kak, berarti di film ini ya gitu. Maksudnya sangat menarik gitu. Beragam ya. Lalu ini kan Merah sama Sadali ini di film ini ditampilkan dengan perbedaan usia yang cukup jauh ya, 15 tahun gitu. Ya. Apakah perbedaan usia ini mempengaruhi perjalanan hidup mereka gitu? Enggak ya? Masih ditonton filmnya kayak gimana? Karena kalau dijawab sama dengan spoiler. Tapi salah satu yang tereksplor memang itu. Iya. Seberapa jauh ya. Jadi makin penasaran ya, jadi makin penasaran gitu. Ini kayak antara dijawab tapi kayak dikasih clue gitu. Iya dong. harus gitu. Iya. Teasing penonton kan. Jadi makanya tadi sebenarnya aku mau nanya, mau butuh jawaban, ternyata dikasih jawaban yang sebenarnya malah bikin jadi penasaran gitu. Berarti harus nonton ya Kak jawabannya ya. Harus nonton, kalau nggak nonton nggak bisa kejawab gitu. Terus kisah cinta di film ini kan ada konflik yang cukup menarik nih. Jadi dia kayak melawan stigma-stigma yang ada di zaman, kan berlatar tahun 90-an gitu. Nah, apakah ini yang bikin buat cerita cinta di film ini tuh jadi beda dibandingin kisah cinta yang udah sering didengar gitu Kak? Saya mungkin kalau kita ngomongin stigma perempuan yang lebih tua dibanding laki-lakinya di dalam sebuah hubungan romantis gitu. Aku nggak terlalu ngeh sih tahun 90-an itu gimana ya. Cuman mungkin sampai sekarang memang stigmanya tuh kayak mau berondong gitu misalnya gitu ya gitu. Jadinya ada nilai yang buruk gitu sebetulnya. Yang bikin menarik dari film ini adalah film Mas Kunz ini dan Pidi Baik serta Mbak Tinut, mereka bertiga, dan of course produsernya ya, filmmakernya cukup kritis melihat ini semua, latar belakangnya 98-99 ketika itu ada masa reformasi, ada resesi, dan bagaimana itu berdampak pada seni rupa gitu atau pada orang-orangnya. Tapi memang itu memang terjadi, namun dibungkus dengan puitis gitu. Dan ya itu kekuatannya Pidi Baik juga gitu kali dan ya. Jadi sebenarnya kisah yang diangkat tuh kan cukup berat gitu ya kan kayak. Tapi nyampeinnya ringan gitu. Aku nggak tahu tuh nyusun kata-katanya kayak gimana ya. Tapi yang jelas bukan hal yang disampaikan dengan nggak mesti kayak gitu. Hanya film itu jadi kayak bercerita aja gitu. Tapi kita tahu kalau film ini kesulitan yang kita alami gitu dari masing-masing karakter di film ini tuh sangat sulit gitu takarannya gitu. Tapi cara nyampeinnya kayak kita ngobrol kayak gini gitu. Tapi yang kita sampein ceritanya tuh berat. Gitu sebenarnya gitu. Kira-kira gitu sih. Sebenarnya kembali ke stigma lagi. Justru kalau menurutku malah di film ini perempuan-perempuannya dibuat berdaya. Meaning hampir semua perempuan ini pada akhirnya dikasih pilihan. Gitu, dikasih gimana kamu mau atau enggak, dan kami yang memilih gitu. Dan itu kan untuk perempuan ada pilihan, itu kan sesuatu yang spesial ya. Iya benar. Sistemnya kan pada saat kita ada di sistem sosial gitu, sistemnya tidak akan
pernah gagal melihat bahwa laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Dengan keistimewaannya masing-masing. Tiba-tiba di film ini semua perempuannya diberi pilihan dan diberi ruang untuk memilih. Dan memang dengan pertanggungjawaban masing-masing gitu. Jadi menarik sih sebetulnya, justru stigma bahwa perempuan yang lebih tua, laki-laki yang lebih muda dijawab dengan sangat halus dan santun. Dijawab dengan sangat halus dan santun, tapi jawabannya kita masih belum tahu ya apa filmnya. Terus ini kan kayak apakah ada isu perjodohan nggak sih digambarkan dalam film ini gitu, dan apakah ditampilkan isu perjodohan ini memperkuat latar belakang tahun 90-an, karena mungkin zaman-zaman dulu kan perjodohan tuh masih sering gitu ya, sering terjadi gitu. Perjodohan sih ya emang kayaknya dari zaman nenek juga. Dari zaman dulu. Nenekku juga udah ada tuh yang namanya perjodohan. 1930-an, 1920-an, ya 1940 gitu. Emang udah ada sih perjodohan itu gitu. Tapi kalau mungkin sekarang malah makin kesini emang gue makin jarang denger sih. Iya, nah justru itu. Zaman sekarang udah perjodohan gitu. Ada kan mak comblang. Ada mak comblang nggak? Kalau yang pertemuan antar keluarga ta'aruf mungkin di beberapa Second City mungkin ada kali ya. Tapi kalau gue pribadi gue jarang. Jadi emang mungkin untuk mengingatkan ke para Gen Z seumuran gue kalau ada loh perjodohan yang kayak gini gitu. Dan itu kita lakukan di tahun segitu tuh gitu. Kira-kira bisa ngasih gambaran ke para Gen Z. Nah, ya benar. Kayak kira-kira perjodohan, ta'aruf tuh suasananya tuh kayak gitu. Kayak gimana ngobrol gitu. Apa yang diobrolin, feelingsnya apa sih? Perasaannya tuh kayak gimana sih dijodohin sama orang gitu. Terus tiba-tiba orangnya deket nih, jaraknya cuma segitu gitu. Apa ya yang terjadi gitu. Karena zaman sekarang kan mungkin orang nyari jodoh dari HP bisa. Iya, ada mungkin dating dikenalin apps, teman gitu. Macam-macam. Kalau dulu kan emang perjodohan tuh rasanya kayak sakral dan dari keluarga ke keluarga gitu kan biasanya. Jadi itu memang buat menggambarkan anak-anak zaman sekarang untuk kalau biar tahu aja sih, biar kenal. Oh, zaman dulu tuh ada tuh tradisi itu tuh gitu. Ini apakah pertama kali Kak Ajil dan Kak Dinia bekerja sama Mas Kunz? Apa sebelumnya sudah pernah? Aku pertama. Experience-nya gimana tuh kerja sama Mas Kunz? Menarik, Mas Kunz itu sangat detail. Betul. Walaupun suka nggak ngomong gitu. Dia mau apa, tapi terlihat apa yang dia mau. Iya. Oh, jadi nggak ngomong? Nggak ngomong, tapi kita tahu apa yang dia mau gitu. Jadi emang unik orangnya gitu. Kayak sebenarnya terus terang aja waktu pertama kali, apa sih filmnya Mas Kunz tuh, ada satu film yang memang ada demo-demoannya juga gitu. Jadi memang Mas Kunz tuh punya caranya, dia punya sudut pemikiran dia yang memang agak lain dan romansanya tuh cukup kuat gitu. Salah satu metodenya dia adalah nge-share playlist ke kami. Jadi kami juga tahu kira-kira moodnya dia tuh seperti apa gitu. Terus ada mood board juga, ada mood board, terus warna. Iya, yang paling ngaruh sih aku sih playlist itu sih Kak. Playlist. Berarti itu adalah playlist yang didengerin sama Mas Kunz atau memang buat masing-masing? Buat gitu, semua? Kami semua. Iya, dan masing-masing punya ya, merah apa gitu. Oh, jadi merah playlistnya berbeda. Bisa, iya. Sadali berbeda gitu. Dan di playlist ini tuh kami bisa kayak ada masukin lagu ini, lagu ini. Ada gitu. kita playlistnya. Jadi bebarengan gitu playlistnya. Oh gitu. Mungkin itu tuh bisa di-share loh ke teman-teman juga playlistnya. Mungkin mau dengerin juga kan playlistnya merah seperti apa, playlistnya Sadali. Tapi maksudnya itu adalah salah satu metode yang aku pribadi juga lakukan gitu. Jadi dari mungkin udah sekitar 8 tahun, 7 tahun ke belakang gitu, hampir 10 tahun bikin playlist yang berhubungan dengan karakternya dan grafik emosinya. Nah, yang terakhir nih Kak, kasih 3 alasan kenapa harus nonton Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Masing-masing. Alasan pertama, mencari tapi tidak. Siapa kamu-kamu yang ada di hidup ini terlalu banyak? Apa jangan-jangan kamunya adalah aku? Bisa aku, bisa kamunya adalah kamu. Atau kalian? Atau kalian. Atau mereka? Atau mereka. Siapapun itu bisa menjadi kamu. Benar. Yang kedua? Yang kedua, film yang indah buat ditonton.
Udah, aku nggak ada kata lain, menurutku pribadi nggak ada kata lain dari kata indah. Film ini dikemas dengan sangat indah dengan segala bentuk shotnya yang emang bagus-bagus dari DOP kita ya, Pak Mandela. Terus juga pemilihan lokasi-lokasi yang sangat ajib, luar biasa, bagus banget gitu. Terus dialog-dialog yang diutarakan di setiap scene. Quotable itu. Ya gimana nggak quotable ya, dari quotes. Dari quotes. Dan bisa dialog dari sebuah quotes itu udah luar biasa. Dan juga dari quotes menjadi sebuah peristiwa. Itu yang bisa ku highlight di film ini. Dan dari quotes bisa masuk ke dalam sebuah lukisan. Keren banget jadinya. Bener, bisa dari quotes itu bisa masuk kemana-mana gitu ya. Quotes itu ternyata bisa jadi bahasa visual, audio visual yang sangat mewakilkan tokohnya. Ya, magis. Oke, banyak juga kan orang kata-kata hari ini Kak gitu kan ya. Hari ini. Sebetulnya buku itu tuh feel-nya kayak gitu soalnya. Yeah. Bukunya tuh feel-nya kayak gitu. Hari ini pengen apa ya, buka gitu, aduh manis gitu, ouch kadang-kadang. Jadi ya emang kaya gitu, kaya akan rasa. Itu juga salah satu yang bikin film ini menawan. Kaya akan rasa. Yang ketiga, kaya akan rasa. Langsung jadi jawabannya yang ketiga, kaya akan rasa. Kaya akan rasa. Oke, terakhir nih lagi deh. karena kan tadi nih filmnya berawal dari novel yang dari quotes-quotes gitu ya. Boleh nggak sih kita mendapatkan satu quotes dari Kak Ajil dan satu quotes dari Kak Adinia? Apa ya? Mungkin kalau dari Merah, yang selalu akhirnya dia pegang adalah bahwa cinta itu tidak bisa diburu-buru. Kalau dari Sadali Kak? Udah jawaban paling aman udah. Tahu kan? Dialognya dia. Dialognya udah. Iya, dialognya udah. Tapi emang beneran suka sama kata-kata itu. Aku mencintai waktu yang ingin kuhabiskan denganmu. Oke. Tadi kalau tadi beneran dari quotes-nya Merah yang enggak. Itu dari pengalaman Mbak Merah dijadikan sebuah quotes dalam satu. Tapi bagus loh kata-katanya buat kata hari ini. Iya. Kalau cinta tuh jangan Diburu-buru. Cinta itu jangan diburu-buru. Paham. Tuh, Sobri, denger Sobri. Sobri itu adalah sobat Brilio, Kak. Sobri. Gue kira ngedirect ke satu orang nih, personal nih gue kira. Oke, buat Kak Ajil, Kak Adinia Wirasti, makasih banget udah main ke Brilio, udah ngobrol-ngobrol. Walaupun ada beberapa pertanyaan aku nggak bisa dapet jawabannya guys, karena harus nonton gitu. Dan aku abis ngobrol ini, aku jadi makin penasaran dan pengen nonton. Yes. Filmnya itu udah tayang kapan sih Kak? Tanggal 21 November 2024 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Yes. Oke. Bye-bye. Dadah.